Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Anak-anakku yang saya sayangi, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang isi, tujuan, dan ciri dari teks deskripsi. Hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah mengamati teks deskripsi, peserta didik mampu menentukan struktur teks deskripsi dengan tepat. 2. Setelah mengamati teks deskripsi, peserta didik mampu menentukan kebahasaan teks deskripsi dengan tepat. Nah, struktur teks deskripsi ada 3. Struktur yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Apa sih yang dimaksud dengan identifikasi atau gambaran umum? Identifikasi atau gambaran umum yaitu berisi nama yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Berikut ini contohnya. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Berikut contohnya. Jenis pengembangan deskripsi bagian ada 4. Yang pertama, berdasarkan ruang. Yang kedua, berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Yang ketiga, berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Dan yang keempat, berupa pemfokusan. Di situ sudah ada contohnya, ya. Struktur yang terakhir yaitu penutup atau simpulan atau juga kesan. Pada bagian ini berisi kesan umum penulis mengenai objek yang dideskripsikan. Ciri bagian simpulan ialah mewakili seluruh aspek penting yang telah dijabarkan dalam teks tersebut. Contohnya berikut ini. Sekarang kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contoh, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perincian dari kata sangat baik yaitu dia berusaha menolong semua orang. Menolong semua orang termasuk orang yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia ramah dan tutur katanya lembut itu juga termasuk perincian dari sangat baik. Yang kedua, kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang pertama, seolah-olah kita melihat menggunakan indera penglihatan. Pantai panjang dengan pasir putih. Berarti kita dapat melihat pantai panjang dengan pasir putih. Yang kedua, seolah-olah kita bisa mendengar debur ombak pantai terdengar berirama. Kata berirama, ya. Jadi
itu seolah-olah kita mendengarkan debur ombak. Yang ketiga, seolah merasakan udara sangat terasa segar. Lah, terasa segar itu dapat kita rasakan. Ya. Lanjut ke bahasaan yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar berawalan huruf K, T, S, P. Contoh kalimat, ya. Ugi Agustino memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Kata prakarsai, ya, kata dasar prakarsai berawalan fonem P mendapat imbuhan menasal tidak luluh karena setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf PR yang merupakan kluster atau konsonan rangkap. Contoh lain, transfer mendapat imbuhan menasal menjadi mentransfer. Jadi T tidak luluh karena TR merupakan konsonan rangkap. Contoh yang lain, sapu mendapat imbuhan menjadi menyapu. Nah, mengapa menyapu kok S-nya luluh, tidak menjadi kata mensapu? Nah, karena kata dasar sapu tidak berupa kluster atau konsonan rangkap. Setelah huruf S itu A, yaitu sapu. Contoh lain, Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Memesona berasal dari kata dasar pesona, mendapat imbuhan menjadi memesona, huruf P luluh. Nah, karena P di situ bukan berupa kluster. Di bawahnya ada kata pukau, ya, menjadi memukau. Yang kelima, sinonim atau persamaan kata. Nah, indah sinonimnya elok, permai, molek. Mengherankan sinonimnya mengagumkan, memukau, fantastis. Yang keenam adalah kata depan. Kata depan itu banyak sekali jenisnya. Ada di, ke, dari, pada, kepada, ya, dan masih banyak yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan penggunaan imbuhan di ke dan kata depan di ke. Kalau penulisan kata depan di dan ke itu dipisah karena menunjukkan tempat. Contoh, di kamar, ke kamar, di Monas, ke Monas. Sedangkan kalau imbuhan di dan ke penulisannya dirangkai dengan kata dasar. Contoh, imbuhan di dengan kata dasar makan menjadi dimakan. Penulisannya dirangkai. Contoh yang kedua,
imbuhan ke dengan kata dasar kasih menjadi kekasih. Selanjutnya bahasaan yang ketujuh, kata umum dan kata khusus. Kata umum atau istilahnya hipernim adalah kata yang ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus atau hiponim adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Contoh kata umum peralatan sekolah, kata khususnya buku, pensil, penghapus, rautan, penggaris. Kata umum melihat, kata khususnya menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, memerhatikan. Penggunaan huruf kapital. Nah, materi ini sudah tidak asing buat kalian karena mulai SD sudah pernah kalian dapatkan. Nah, untuk lebih mendalami lagi kalian dapat membuka di link yang saya berikan tersebut. Nah, ini contoh ya. Penggunaan huruf kapital untuk nama tempat atau geografi. Contoh Lombok, Toraja, Tangkonan. Itu termasuk penggunaan huruf kapital. Semoga anak-anakku paham dengan penjelasan yang sudah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.